Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Baka baki dun sana muda-muda dalam keadaan sehat dun sana. Dan mana Ambo Oscar hadir mudah-mudahan dun sana kasadonyo di podcast kesayangan kita sadonyo. Di podcast sampai mota. Mau tanya orang awak di siko tampeknya dun sana. Dan di episode kali ini kita menghadirkan seorang bintang tamu alat ibu. Di siko akak ko. Jadi akak ko dulu nyoko dari cita-cita tadi pengen jadi news anchor, masuk jadi radio sudah tuh sudah radio keasikan bermusik sampai kini bermusik dan jadi MC dan sudah menjadi seorang ibu. Alhamdulillah. Ikut dari sana Kak Yaya. Halo, selamat siang. Halo. Akhirnya. Kok akhirnya? Kayak yang dijanjiin lama aja ya. Kak Yaya yang sekarang masih aktif menjadi seorang musisi ya. Dulu lagu-lagunya itu tentang soal rock gitu. Ya dulu nge-rock sih. Dulu rocker banget bro. Ini indie bro. Kalau sekarang agak balada ya. Betul sekali balada banget. Balada asal bukan balado ya. Pedes. Sekarang berpindah menjadi seorang musisi indie. Yes. Secangkir kopi dan anak senja. Nongkrongnya di kedai kopi ya kan. Kedai kopi. Enggak sih sebenarnya mungkin lebih karena apa? Kalau sebelumnya kan emang ngerok karena waktu itu pas nyemplung di industri musik masuk RCM kan di Dewi dan banyak juga lagunya kebetulan suara serak. Iya. Terus sebelumnya juga ngeband emang festival di Padang bawain lagu-lagu rock kotak gitu ya kan. Jadi waktu di Dewi itu jatuhnya kayak menggantikan Teh Tata Dewi kan Tata Inapuri. Kan mereka ada 3 karakter berbeda tuh. Kalau Teh Tata kan agak ngerok kan. Nah jadi semakin tajam lah tuh si Yaya nih ngerok nih. Semakin tajam lagi saat keluar dari Dewi masuk The Winner yang memang band rock kan. Iya betul. Ya udah jadi rocker deh. Tapi sebenarnya kalau lagu-lagu ciptaan yang pribadi itu emang banyaknya ya kayak lagu yang sekarang. Emang dari dulu tuh sebenarnya feels bermusiknya ada ke situ. Jadi kayak dari si Yaya ini ada 2 kepribadian dulu dalam bermusik ya. Ada yang ngerocknya. Tapi di sisi lain kayak ada sisi melankolisnya gitu dalam bermusik. Karena yang sebenarnya kalau ngerok tuh kan kerjaan bawainnya di panggung lagu rock. Iya lagu rock gitu ya kan. Cuman kalau lagu-lagu yang didengerin setiap hari itu malah yang instrumennya nggak berisik. Kayak Payung Teduh zaman dulu ya. Betul, Payung Terus Teduh. Moka, Kiyoshi, Kunto Aji. Iya Kunto Aji. Pokoknya yang chill gitu. Dan Yeah. sedang didengerin tuh ke situ. Makanya mungkin kalau saat menciptakan lagu arahnya ke sana. Bergitar. Oh, begitu. Begitu. Terus makanya saat keluar dari band dan udah punya anak dan udah lumayan merdeka bermusik ya kalau sebelumnya kan Merdeka bermusik. Kan sebelumnya merdeka gitu. Sebelumnya kolonial ya bukan budak korporat. Iya. Kalau sebelumnya itu kan kerja sama label kan kayak dari dulu pas di RCM sama manajemen ada kerja label juga di Winner juga kerja sama label juga. Jadi kan nggak bisa semerdeka itu kan band bareng ya. Adapun lagu aku nggak bisa lagu gue dong nggak bisa serta-merta gitu kan. Betul. Terus kayak Winner kan emang udah ada pasarnya sendiri nih. Pasarnya aduh pusingnya kepalaku. Nah, itu kan lagunya kan penikmatnya kan nggak match nih, nggak cocok sama lagu ciptaan aku. Makanya kayak sekarang udah di posisi nyaman lah ya. Jadi kayak sekarang saat udah keluar merdeka bermusik terserah gue gitu kan. Ya udah bikin yang suka-suka kita aja deh. Jadilah si balada itu. Widih. Berarti itu musik indie itu berarti sudah diciptakan udah lama berarti. Udah lama. Jadi dari dulu tuh udah dari pas masih di Padang juga udah. Aku udah sempat rilis lagu pas di Padang. Waktu SMA. Waktu SMA ada. Kau mungkin teman-teman angkatan aku ya. Di SMA dulu tuh udah pada aku kirim-kirimin di handphone ya. Bluetooth. Oh iya, jadi zaman SMA Bluetooth udah tampak banget ya. Sebulan gitu. Ember. Zaman dulu kan belum ada ya kan. Kita paling WhatsApp gitu kan. BBM tuh udah paling canggih zaman dulu. Jadi ya udah dulu udah ada lagu. Pas kuliah juga masih tetap bikin aja.
udah puluhan lah, cuman masih tersimpan selama itu gitu, nggak pernah terrilis gitu kan. Akhirnya ya udah, saat udah bisa rilis sendiri, garap sendiri deh. Dan alhamdulillah teman-teman banyak yang bantuin di Padang, apalagi ya. Oh iyalah pasti. Makanya aku sering garap-garap lagu solo itu kebanyakan pas aku liburan di Padang. Thanks to Denny Januarta, 3AM, Bang Cimai, Bang 3AM, Nanda, iya, Bang Tomo. Tima Cimai dong. Cimai, ya. Tomo siapa Tomo? Ada yang 3AM. Ada. Studio. Ya, studio. Ya aku kenal salah satunya Bang Tomo namanya. Oh Bang ada Bang Tomo. Bang Tomo. Oh astagfirullah. Pelari culture bro, kemarin ke sini Bang Tomo. Itu namanya, kamu panggil Bang Tomo? Iya. Yang botak? Iya botak, ya itu namanya. Kalau aku manggilnya Mas. Mas Tomo. Mas, bukan Mas Tomo, Mas. Ntar deh ya. Masa selama Mas Tomo. Ya pokoknya kenal ya kemarin bahas pelari culture kemarin. Lagi asik-asik lain tuh bapak satu itu. Yoi, sebelumnya sepatu roda tuh dia. Sepatu roda gitu kan. Kok ngomongin orang lain gitu. Kenapa ngomongin doi? Oke, berarti sekarang udah di posisi nyaman lah ya. Udah tenang, udah chill lah gitu Insya Allah. kan. Udah chill banget ya. Tujuannya sih ke situ ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau sekarang ada nggak sih kesulitannya kalau nulis lagu sekarang? Kesulitan sih kalau nulis lagu sih nggak terlalu ya, tapi kayaknya kalau aku tuh tipe lebih keluar kreativitasnya itu saat sedih sih. Oh saat melo gitu, saat melo, saat galau. So, kalau lagi sedih tuh malah lebih terpancing gitu feel-nya buat nulis, buat songwriting gitu. Kalau pas lagi happy banget tuh jarang. Tapi kalau ada kebutuhan bikin lagu ya udah paling dari cerita orang gitu. Tapi kalau pengalaman pribadi biasanya malah sering terpancingnya di saat-saat perasaan tuh lagi halus gitu. Oh lagi halus. Aku ngebayangin lagi sambil nangis. Iya pernah begitu. Kayak kadang ya orang-orang mungkin banyak yang nggak tahu. Orang-orang yang jeber kayak kita ini, yang ketawa ketiwi kayak kita ini bahkan kenyataannya tuh kadang malah lebih susah untuk meluapkan perasaan sendiri ya kan. Jadi kalau lagu tuh, musik dan lagu tuh menurut malah menjadi diari aku sih, jadi kadang ya. Karena banyak kadang banyak kata yang tak terluapkan gitu, akhirnya terluapkannya lewat lagu, lewat lirik, ditambah musik aja lagu deh gitu. Jadi terima kasih musik, kadang menjadi terapi. Iya, betul. Jadi trauma healing ya. Iya, benar. Dan ternyata itu adalah salah satu regulasi yang disarankan oleh psikolog. Iya, betul. Katanya kamu jangan berhenti bermusik deh, karena itu cocok untuk menjadi regulasi emosi kamu gitu. Oh berarti sebelumnya sempat ke psikolog juga berarti? Pernah. Jadi ternyata kita kan manusia ini butuh pelampiasan kan, butuh regulasi emosi kan. Karena banyak hal kadang di hidup kita nih yang bikin kita tuh jadi nggak tahu nih, atau udah tertahan nih emosinya ya kan. Hidup kan kadang banyak gonjang-ganjingnya. Apalagi udah punya anak, ribet odong ini, kerjaan, lalalala. Jadi kadang kalau banyak tertahan tuh akhirnya pelampiasannya kadang nggak sehat ya. Kadang suka marah-marah lah, atau malah terlampiaskan pada orang yang nggak tepat, atau pada sesuatu yang nggak tepat. Makanya psikolog tuh malah nyaranin kamu siapapun ya, temukanlah caramu untuk meregulasi emosimu. Bisa dengan nulis, bisa dengan bercerita, bisa dengan bernyanyi, bermusik. Salah satu juga ternyata katanya mungkin regulasi emosi kamu adalah dengan itu gitu. Jangan ngancurin barang aja deh. Jangan. Oke, apalagi punya orang ya. Oke, kayak kita bakal nonton bareng-bareng nih visual dari kayak itu apa sih jenis musik indie seperti apa sih kayak ini visual menarik ini. Berikut visualisasi untuk Anda di sana.
tanya orang awak, disiko tampeknya. Nah, sayangnya kini ulun sanjo ulun sana masih siang ulun sana. Harusnya kan senja-senja ya. Unik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya kalau lagi mau chill ya kan, dengerin aja lagunya Farah. Iya. Gokil, masuk marketingnya satu. Nggak perlu saya bridging. Tapi itu salah satu lagu yang dihasilkan dari proses tadi itu. Oh, oke. Karena kan si psikolog itu bilang kayak gitu, kayak oh bener juga ya, berarti aku udah on track nih saat bermusik ini. Mungkin saat aku punya anak itu intensitas bermusik aku turun drastis kan, karena fokusnya di anak. Iya, betul. Kayaknya mungkin ada fase-fase di mana aku kayak ngerasa kehilangan diri sendiri gitu. Kita yang biasanya produktif terus satset kemana-mana, terus job ini itu bisa betul, kapan betul, aja gitu kan. Ternyata aku tuh punya kebutuhan diperhatikan tuh lebih. Diperhatikan lebih ini udah matang gimana? Punya kebutuhan butuh perhatian lebih. Okay. Aku dari siapa aja? Tipe diri aku ya. Okay. Setelah hasil MHCU Medical Health Check Up. Jadi siapapun sebenarnya aku pengen nanya kita tuh bisa tahu loh, kita tuh punya isu apa aja di diri kita. Ini tipikal orang seperti apa segala macam dengan Medical Health Check Up. Jadi kita kayak psikotes gitu segala macam lah ya kan. Ternyata aku tuh tipe orang yang butuh perhatian lebih. Nah selama ini hidup mungkin santai aja karena kerjaan aku menunjang itu. Kayak aku kan kita performer gitu kan. Betul. Performer otomatis kita mendapatkan kebutuhan akan perhatian itu didapatkan dari pekerjaan. Dari audiens kan. Betul. Dan dari kecil sebenarnya udah on track itu ternyata. Berarti kebutuhan aku tuh terperoleh dengan sendirinya aja gitu. Ini mungkin ternyata saat punya anak, lalu anak aku jaraknya juga dekat. Lumayan chaos dan kebutuhan itu mungkin tangkinya tidak terpenuhi kayak gitu loh. Makanya emang kita diri ini harus mencari cara agar mengisi kembali tangki itu. Kadang kita mengharapkan orang lain kan untuk mengisi tangki kita, itu yang bikin kadang kecewa gitu. Kadang kita nggak bisa mengharapkan orang lain kan. Betul. Nah itulah dasar dari lagu ini. Jadi kayak temukanlah kebahagiaanmu, kan bahagiamu itu milik kamu sendiri. Jadi temukanlah kembali. Gitu. Filosofinya. Berarti itu secara langsung memang lagu tadi berdasarkan kisah nyata juga sih. Iya. Ibaratnya kayaknya pelampiasannya, cara pelampiasannya dari chaotic dan hecticnya pada saat itu gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah chill out ya. Insya Allah. Terusnya dah gitu. Amin. Karena emang kayak harus menemukan regulasi emosi yang tepat gitu. Apalagi ya, gue harus gimana ya kalau lagi mesti nggak stabil nih, harus apa ya, entah itu olahraga atau apa kan. Makanya kayak ke Padang nih salah satunya untuk itu juga sih. Di Padang kayak lebih bisa chill, betul, bisa menikmati hidup. Kayak kalau pusing tinggal ke pantai aja ya. Pantai deket, makanan enak-enak lagi semua. Terus kayak 5 menit sampai pasnya Jamba gitu kan. Oh teriak aja di situ gitu kan. Atau kalau lagi pusing-pusing, mandi-mandi saya di sungai ya kan. Meskipun sekarang sungainya lagi kayak Tahiti ya. Hati-hati lah, waspada lah gitu kan. Ibaratnya ya milih yang air yang lain deh, air yang di pantai aja deh pokoknya. Pantai aja deh. Tapi maksudnya ya Masya Allah sih kita punya kampung halaman yang luar biasa nyaman gitu. Sama sih aku juga Minang Pride banget sih. Jadi langsung itu kan Minang Pride banget ya. Benar. Daripada di daerah-daerah lain kita nggak tahu bagaimana keadaan di sana, apa segala macam. Kita udah sama-sama tahu tuh di Padang udah seperti ini. Padang tuh lengkap banget lagi. Betul. Kayak teman-teman aku misalnya kayak biasanya kan kalau orang tinggal di kota pasti liburan main Bali gitu ya kan. Cuma kayak kalau gue kayak Bali apa pantai? Di Padang ada pantai gitu kan. Ke gunung ada gunung di Sumatera. Terus mau apa, danau ada danau. Makanan enak-enak murah-murah. Betul. Iya kan? Kayak lu mau nongkrong di mana aja tuh enak gitu. Mau di kedai nasi yang mana aja kayak itu biasa enak gitu. Jadi kayak ya terus biaya hidup mungkin nggak semahal di kota juga. Iya betul. Cuman emang tiket doang mahal ya. Tiket ke Malaysia kita murah loh. Oh iya, tiket Malaysia kita murah. Bener. 1.000 kalau 200.000 nggak salah tuh. Ya Allah. Jadi ke Jakarta ibu kota. Nah itu dia mahal. Tolong dong Bapak kurangin. Kita malas-malasin yang di perantauan seperti.
Betul. Masa di perantauan ya. Berarti dulu pada sebelumnya kan berarti tinggal di Jaksel ya, Jakarta Selatan. KTP Jaksel. Oh, KTP Jaksel. Sebelum menikah tinggal di Jaksel. Oh, Jaksel. Wih. Setelah menikah melipirlah ke Depok. Oh, ke Depok, ya. Jadi warga Ayu Ting Ting. Ayo, ting-ting. Di Depok, di mana semuanya dimulai di Depok ya. Tapi I love Depok. You love Depok ya. I love Depok. Meskipun macetnya luar biasa Margonda ya. Tapi yang inti utama memutuskan pindah buat chill aja di Padang gitu kan. Mudah-mudahan bisa memilih di Padang. Amin, Kota amin, Padang. amin, amin. Kota Padang sebagai tempat menghabiskan masa tua. Aduh, amin itu, sih. wih asik banget. Itu kenapa tuh? Sebenarnya untuk menghabiskan masa tua di Padang tuh udah manifest dari lama sih. Bahkan beberapa bulan yang lalu pas aku belum memutuskan untuk pindah di sini aja, aku udah bikin caption gitu lagi di Instagram kayak suatu hari pengen hidup di sini lagi sih gitu. Terus aku juga udah sering cerita gitu sama orang-orang terdekat kalau nanti anak sekolah gue pengennya di Padang deh. Anak aku kan udah mau masuk sekolah bentar lagi ya. Kalau untuk lingkungan sekolah, lingkungan sekitar, pondasi gitu ya. Aku kan anak Padang, besar di Padang dan akhirnya hidup di Jakarta ya. Itu aku ngerasain banget. Emang pondasi orang kampung aku yang menyelamatkan aku gitu. Kayak aku kan kebetulan pas pindah ke Jakarta, kaderullahnya masuk ke industri yang bisa dibilang glamour ya. Di kehidupan lingkungan aku lumayan glamour. Dan itu sangat rentan banget sama apa sih yang lu mau tuh. Oh iya, betul. Segalanya gampang banget gampang gitu. banget. Kok jadi mau belok kiri itu gampang banget dan tersedia banget. Tapi alhamdulillah banget dengan pondasi orang kampung ini yang kita kan di Padang ini ya segala masih banyak yang tabu ya. Iya, betul. Kayak ya masih ada sisa pondasi alat bahasa isyarat itu masih isyarat bisa di kita bulan itu masih ada. Terus juga masih inget gitu karena sebegitunya kita dibesarkan di kampung. Sehingga masih tahu batas lah kayak ini boleh ini kayak nggak boleh deh, ini jangan lewatin ini deh, masih kayak gitu loh. Kita bisa sadar diri lebih awal gitu. Iya, meskipun kita di tempat yang udah chaos banget misalnya. Iya, betul. Nah, hal itu sih yang lumayan, satu menjadi orang tua ya, itu salah satu yang menjadi titik aku mikir banget sih kayak mau sekolah di mana ya anak-anak nih gitu kan. Di sana, kalau di sini kayak sekolah negeri aja masih banyak yang bagus-bagus banget kan, masih banyak yang favorit kan. Kalau sana emang realitanya kebanyakannya swasta sih ya. Dan swasta mehong bro. Wow. Kayak kayak gue kuliah gitu nggak semahal ini deh. Ratusan juta mungkin lebih deh. Iya masuk TK aja tuh bisa puluhan juta ya. Iya betul. Walaupun banyak pilihan sih, banyak pilihan. Cuman kalau judul kita mau yang bagus banget buat anak emang kamu harus siapin kantong yang tebal. Kecuali Anda anak 9 gak mungkin. Emang yang harus rajin bekerja banget ya. Kita nih sebagai perantau ya. Nah, makanya kayak di Padang dengan kualitas segitu sekolahnya nggak segitu mahalnya gitu kan. Iya betul. Terus juga lingkungan nih kayak lingkungan di Padang itu aku masih merasa lebih aman sih. Iya masih aman ya. Kayak masih kasarnya kan masih tacalia gitu. Kalau anak nih ada apa-apa di luar pasti bakal ada orang yang nyamperin ke kita, nyampein ke kita kan. Iya. Si Ayah tuh kayak kan. Kalau di sana siapa? Iya. Lu ke tetangga lu ya kan nggak ngobrol cuy. Nggak ketemu sama tetangga lu cuy. Kalau di sini mah semuanya concern sama kita semua. Iya. Terlalu concern kadang. Terlalu concern. Cuman kayak itu tuh di satu sisi ada sisi positifnya deh. Bener, ada sisi somehow positifnya. we need it gitu. Iya, betul. Perhatiannya lebih itu ya. Karena itu ada positifnya. Jadi kayak terus banyak yang perhatiin ya kan. Kayaknya suatu hari pengen deh anak sekolah di Padang, tapi gimana caranya ya? Sementara hidup gua kan di sana gitu ya kan. Tapi doa mungkin itu tuh bukan doa ya, itu kata-kata itu dirapal terus dalam hati dan pikiran gitu ya, sehingga mungkin inilah cara Tuhan mengabulkannya kan, dikasih jalan buat pindah dari Padang. Dimudahkan aja gitu. Ya udah deh. Jadi mungkin sepertinya anak-anak ya akan sekolah di sini.
Nggak ngeluarin 1 M bro. Nggak sampai Tidak, masuk, bro. kayaknya nggak sampai masuk puluhan juta deh. Oh. Iya, masih lega lah gitu Iya, kan ya. terus juga- Jadi masih bisa gitu. Rencananya dari awal tahun lah, awal tahun ini tuh kan emang udah mau berencana ngeluarin EP kan. Oh, EP? Ya mini album sama teman aku yang di Padang. Namanya Denny Januarta, dia juga yang Oh, iya. produser komposer lagu-lagu aku sebelumnya. Oke. Emang kita tuh janjian, emang dia pun semangat mau garap mini album ini. Oke. Kita tuh udah sempat bikin demo segala macamnya pas aku pulang pertengahan tahun lalu. Oke. Dan rencananya emang, dan akhirnya keluar kan lagu yang terbaru Iya, Temukan tadi, Kembali iya. ini. Itu selanjutnya tuh mau nggak mau kita akan LDR gitu kerjanya. Aku kan waktu itu di Depok ya. Iya. Cuma kayak emang kerjain musik LDR tuh kan nggak gampang ya. Sulit dong, Bu. Sulit kan. Sulit itu. Makanya mungkin Tuhan tahu aku juga butuh sisi bermusik ini ya. Dan dengan di Padang, ya insya Allah akan jadi lebih mudah gitu untuk ngerjainnya. Mudah-mudahan sebentar lagi akan keluar. Mudah-mudahan dilancarkan ya buat rilis EP-nya. Ditungguin. Emang udah ada nggak sih judul atau tema dari mini albumnya apa sih? Tentang apa gitu? Temanya itu, kalau judulnya belum ya. Judulnya belum? Belum. Tapi temanya itu sebenarnya tentang kehidupan sih, hidup ya. Oh, hidup. Oke. Hidup. Mungkin ya hidup aku atau hidup kamu gitu ya. Kayak hidup kan Ya, kita. merasa dah gitu ya, kan. hidup itu kan nggak mungkin gini aja, nggak mungkin Iya. cinta, penuh cinta dan romansa aja Iya, ya. betul. Kadang kita bertemu dengan orang, lalu kita jatuh cinta, lalu kadang cinta kita bertepuk sebelah tangan, lalu someday kita ketemu lagi sama belahan jiwa kita yang benar-benar, lalu mungkin suatu hari kita ada patah hatinya, lalu kita masuk ke kehidupan yang baru lagi nih, pernikahan misalnya kan, lalu kita masuk ke kehidupan baru lagi, punya anak nih, Anak, berkeluarga. iya, perasaan itu beda pasti. Pasti. Rasa cinta yang kita punya dari saat kita segini sampai situ itu beda gitu. Beda banget. Setelah punya anak, genre lagu bukan genre lagu ya, secara lirikal kita mungkin jadi berbeda juga. Lagu-lagunya malah tentang kehidupan mungkin, tentang kehilangan diri someday, lalu tentang menemukan diri kembali, lalu lagu tentang bagaimana melepaskan sesuatu. Karena kan kita hidup ini terlalu menggenggam sesuatu ya. Sementara emang Tuhan tuh nggak mau kita tuh terlalu menggenggam sesuatu, punya rasa memiliki terlalu tinggi fokus kan. sama kehidupan dunia itu Iya. juga gitu. Karena emang ternyata bener lagi semuanya itu titipan doang lagi gitu kan. Iya. Kayak apapun nih bisa diambil kapan aja. Jadi emang nggak bisa lo terlalu menggenggam atau terlalu merasa memiliki sesuatu, entah itu either itu karir lo, anak, pasangan, keluarga, harta, benda gitu ya kan, nggak bisa kan. Iya, betul. Dia emang ya harus belajar untuk di attachment kalau kata anak sekarang ya. Belajar melepaskan kepemilikan, nah kayak gitu-gitu deh. Jadi di isi albumnya ada tema-tema itu. Oh, tema-tema itu. Oh, jadi Aku bilang hidup tentang hidup. tentang kehidupan ya. Tentang Apapun kehidupan. itu, mau itu romantika, maupun itu bagaimana perkembangan hidup kalian, kesulitan kalian di dunia pekerjaan mungkin juga ada di dalam sana. Ada. Lagunya seperti ini. Coba deh lagunya. Sudahlah. Bentar lupa lagi. Ya Allah dia. Padahal ini mau digarap nih. Mau digarap nih. Sudahlah, hadapi sajalah semua yang terjadi. Hidupmu tak berakhir cuma di sini. Masih bisa melanjutkan mimpi. Oh, tenanglah. Mungkin hari ini sehancur-hancurnya, tapi esok lusa mungkin kau sudah lupa rasa pahit yang ditelan hari ini. Romansa bukan segalanya, astaga. Kita dibuat lupa dunia, lupa segala, lupa cara mencinta yang sesungguhnya. Wih, gokil. Spillnya kepanjangan ya, tapi ya. Sumpah, jujur saya merinding ya Allah. Tuh. Ada. Merinding bro. Nomor kaki berapa? Merinding. Ya ampun. Merinding bro. Sumpah nih masih ada nih. Terima kasih. Ih, enak banget lagunya. Tunggu, ini baru mau digarap Enak ya. banget. Oke nggak? Iya, oke banget. Masuk sumpah. ya. Masuk. Wih.
Wow, mantap. Oh, ya gitu. Sumpah. Jadi lagu-lagu Keren sekarang tuh kayak gitu deh temanya. Ya Allah. Doain ya. Iya. Bung Denny, Bude. Bung Denny tolong banget. Jadi Januari tolong banget kita satset yuk, bisa yuk. Awal tahun depan kita rilis yuk. Kira-kira kapan rilis? Kira-kira? Bung Denny sih menjanjikan bulan depan bisa satset ya. Amin. Oh, amin. Semoga abis Oke. itu disusul deh sama albumnya. Ini albumnya. Wih, jadi nggak sabar nih. Tapi Kak, kita istirahat sebentar ya Kak ya, karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Kita bakal bincang-bincang lagi bareng Kak Yaya. Oke, jadi Nusana tetap bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko sampai Nusana. Dah keren. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Kembali lagi Nusana bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tampeknya Nusana. Dan Nusana pun bisa menyaksikan kita di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat, dan kini kita sedang live di YouTube channel @TVRI Sumbar. Jadi Nusana pun bisa meninggalkan live chat di situ. Kakak memiliki pertanyaan, kakak ini apa nih kakak? Ini apa lagi? Kakak kapan mau nulis lagu ini? Gimana kabar kakak segala macam? Bisa Nusana langsung live chat di YouTube @TVRI Sumbar. Sama bisa ditonton juga melalui di TVRI Klik melalui App Store dan Play Store Nusana. Kasadonya. Oke, Kak Yaya Farah, tadi aku masih speechless sih. Speechless nggak tuh? Speechless nggak tuh? Gokil sih itu. Alhamdulillah ya. Keren banget musiknya. Pendengar pertama berarti. Wih, first time. Asli. Oh, nanti Diberikan ini eksklusivitas seperti itu, luar ntar, biasa bangga saya. kita ntar berarti bisa ambil klip ini dikit ya sebagai pendengar pertama ya. Iya. Yoi. betul. Mana tahu bisa masuk video klip. Bisa. Kita bikin dulu video klipnya gimana ya? Kamu siapa tahu ada video maker di sini, Nah. ada Bung Zaki juga di sini Iya, ya. Siapa Bung tahu Zaki Bung di sini. Zaki bisa menggarap video ini, ya kan? Betul. Cuma anak didiknya mau garap video ini, siapa tahu ya. Siapa tahu kan gitu. Karena di Padang itu masih kental banget vibes kolaborasinya masih banget. Iya, betul. Masih banget. Betul. Kayak video aku sebelumnya itu yang temukan kembali, mungkin bisa teman-teman nonton di YouTube. Itu juga hasil kolaborasi aku sama filmmaker namanya Dika Rizky. Dia Oke. anak Minang, kuliah di KJ, sekarang lagi tugas akhir. Oke. Nah, dia nongkrong tuh pas aku lagi abis rekaman sama Denny di studio kan, di studionya Gita Kita. Studionya Bumi namanya. Oke. Pas dia denger lagunya dia langsung nyeletuk, garap apa nih Kak videonya? Wih, garap gimana ya? Biar aku yang garapin deh. Gitu kan. Gimana ya? Kita mah yang begituan mah seneng banget ya. Ya, maksudnya tuh kayak sebagai seniman Yang ya. shock apalagi ya. Iya. Sebagai seniman itu tuh rasanya tuh diapresiasi banget. Betul, ya kan? betul. Kayak, Ada nih orang gitu. orang yang dengan kesadaran dia sendiri ingin melakukan itu gitu loh. Itu kan berarti dia mengapresiasi karya kita kan. Iya. Dan thank you ya Dika Rizky, semoga lancar tugas akhirnya. Kemarin dia habis bikin mudah-mudahan. film di Mentawai. Oh wow. Dan ya hasilnya masya Allah sih. Di luar nggak tahu ya sekarang tuh kalau mungkin goals kita bermusik itu kan macam-macam ya. Ada goalsnya, kalau dulu mungkin goalsnya adalah materi. Kalau sekarang lebih ke kebahagiaan diri sih ya. Kebahagiaan diri ya. Di luar ketenangan jiwa. kalau mungkin sebelumnya semoga karyanya ini semua orang suka gitu kan. Kalau sekarang ini dengan hasil yang Dika bantu juga Denny bantu, itu diri sendiri udah happy gitu. Jadi kalau misalnya ada orang di luar sana yang juga ikut happy dengan karyanya itu, lu terima kasih banget tuh bonus sih. Aku sendiri udah terima kasih banget sama mereka. Jadi kolaborasi itu di Padang nih sangat apa ya? Masih bisa gitu, Masih bisa lah. masih seru gitu, masih seru banget. Seru satu sama bisa cincai lah. Bisa cincai. Gimana Bung Zaki? Ya. Cincai lah Bung Zaki. Berarti Kak ngomongin soal tujuan. Dulu kan ya seperti Kak bilang tadi kan materi. Sekarang kan sudah mulai sedikit bergeser. Meskipun hidup tetap perlu materi ya, ada Chef. materi juga nih. Gitu. Tapi intinya apa nih tujuan untuk sekarang bermusik nih? Kalau bermusik sendiri mungkin terdengarnya naif ya, cuman realitanya emang itu lagi yang dirasain. Bermusik tuh sekarang someday kayak menjadi terapi, menjadi regulasi emosi, Oh berarti dan mudah-mudahan bisa menjadi tempat untuk meluapkan segala perasaan yang tepat, dan bisa menjadi apa ya namanya, menjadi harta pusaku
Karena kita nggak Jadi bisa apa ya? Warisan ya? warisan legacy lah, legacy. Jadi bahasa. Iya, lu apa ya bahasa kerennya ya, legacy. Legacy, oke. Karena sebagai musisi apa sih legacy lu gitu kan? Iya, betul. Jadi saat aku nanti misalnya tua, udah pikun, gitu, punya anak cucu gitu kan, bisa kasih lihat ini dulu nenek nih, lagu-lagunya nenek nih gitu. Ini legasinya. Gitu. Entah itu nanti aku udah saat kita udah meninggal gitu ya, orang bisa ingat kita tuh gimana sih? Ya someday kalau kita sebagai seniman ya dengan karya kita kan. Iya, betul lagi. Jadi ya karya yang insya Allah bikin aku bahagia mungkin di ini ya, yang lagi aku bikin dan akan bikin ini. Mudah-mudahan nanti ya bisa membuat orang-orang mengingat aku dari karya-karya ini. Jadi kalau tujuannya apa, yaitu salah satunya untuk legacy, terapi, ya mendamaikan diri lah, dan bisa menjadi pintu masuknya materi juga, amin. Karena bikin musik perlu materi juga, bro. Itu tidak bisa dihindari ya, karena kita kan iya betul, bikinnya independen ya sekarang ya. Jadi nggak ada pihak-pihak yang iya, kalau dulu keenakan ya kan kerja sama label-label besar, manajemen besar, jadi semua diurusin, difasilitasin semua ya, diakomodasi semua. Tapi kita nggak bisa bikin suka-suka kita. Kalau lu mau bikin suka-suka lu ya bikin sendiri aja gitu. Tapi kalau di sekarang kan banyak tuh penyanyi indie juga, yang ada macam-macam gitu. Kakak, ada beberapa penyanyi indie itu yang sampai-sampai mereka buat lagu indinya yang sedikit kasar lah, apa segala macam lah gitu. Kakak sampai kepikiran juga nggak sih dengan lagu indie dimasukkan kata-kata kasar apa segala macam gitu? Ya kalau menurut aku ya seni itu kan kebebasan berekspresi ya. Iya betul. Ya luapin apa yang kamu rasain gitu kan. Kalau misalnya dia emang lagi penuh kemarahan gitu ya, mungkin itulah jadinya ya. Mungkin sekarang ya, kalau aku sih ngeliatnya ya seni itu ya bebas berekspresi aja. Kalaupun ada kata-kata yang nggak enaknya, ya mungkin itulah yang dia rasain. Cuman paling ya kita aja sebagai pendengar pilih-pilih. Sekarang kan emang dengan era digital ini semua tersedia dengan mudah aja kan. Semua orang bisa rilis apapun gitu. Nggak perlu lu gabung dulu sama label. Kalau dulu lo mau nyebarin karya lo harus gabung sama label kayak gitu-gitu kan. Kalau sekarang emang semudah itu gitu. Lo mau sehari ini mungkin ada ratusan seniman yang ngerilis karyanya. Lo bisa bikin karya dari rumah. Dan anak SD SMP aja bisa bikin lagu sekarang. Betul. Momen-momen itu mungkin kalau sekarang dia bikin lagu dengan bahasa yang kasar, mungkin itulah prosesnya dia saat ini. Ya, kita anggap aja itu sebagai pelampiasan dia aja. Pelampiasan, nah itulah ya kadang musik pelampiasan emosi ya, regulasi emosi. Mungkin itulah emosi yang perlu dia tumpahkan, dia muntahkan. Ya udah gitu loh. Tinggal kita aja ya, lo mau denger apa enggak gitu ya kan. Daripada pelampiasan emosinya mecahin barang orang, nggak mungkin. Iya, paling mungkin kita nih kayak aku udah jadi orang tua ya kan. Paling aku ini yang lihat nih anak aku dengerin apa. Nah, iya itu. Gitu kan. Kalau umurnya udah belasan tahun ke atas itu kan udah kita udah nggak bisa ini ya kan, nggak bisa dikte lah. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang sebelum kayak ini belum cukup umurnya buat dengerin ini, dia paling ya kita sebagai orang tua yang harus care, aware aja ya? Aware dan care gitu. Begitar sih. Cuman kalau bisa sih jangan kasar-kasar banget deh. Kasarnya seadanya lah. Seadanya lah gitu kan. Iya. Jadi dalam KBBI itu yang masih gadis aman gitu. Betul. Oke, Kak ini selain musisi juga masih nge-MC juga. MBR. Ambil job MC. Tadi katanya masih ambil job di Bukit Tinggi kemarin. Iya, aku semalam kemarin baru aja MC di Bukit Tinggi, alhamdulillah ya. Setelah 10 tahun kayak nggak ke Bukit Tinggi. Masa iya dulu Bukit Tinggi? Karena kan aku pulang ke Padang tuh biasanya ini liburan kan. Nggak kesampaian gitu kalau jauh-jauh, paling pada Padang aja. Jadi udah lama banget nggak ke Bukit Tinggi. Pas dapat job Bukit Tinggi ya udah sikat deh. Ya live for cuan. Jadi teman-teman masih bisa ya butuh acara WMC. Kontak-kontak Kak Eva ya. Siapa tahu bisa berdua ya kan. Nah, paketnya bisa dibundling. Bisa dibundling kok gitu kan ya. Ada diskon tapi merchandise saya dapat ya. Iya. Bercanda saya sendiri. Berarti masih ada berarti ya? Iya, beradaptasi. Aku selama kebetulan kan aku emang ada transisi aku yang sebelumnya dengan aku yang berhijab nih. Oh iya. Sebelumnya kan aku nggak berhijab ya. Udah hijrah sekarang ya.
Ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, masya Allah, tabarakallah. Akhirnya menjalani. Aku pengen nanya itu tapi agak segan gitu. Nggak apa-apa. Akhirnya menjalani kewajiban gitu. Jadi kewajiban. Lama banget kan emang. Iya, betul. Emang nggak bisa dipungkiri dulu itu saat masih bergabung dengan ada kerjasama dengan orang lain gitu ya. Iya. Itu kan kita kadang nggak bisa memutuskan hal kayak gini dengan gampang ya. Apalagi masih ngurusin perkara kerjaan duniawi ini. Ya. Yang label ini lah, label itu lah. Iya, lu kalau gue ini memutuskan berhijab gimana ya? Anak-anak yang lain gimana? Kerjaan gimana? Terus kontrak gimana? Kontrak-kontrak bla 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 gitu ya. Sampai akhirnya saat udah bisa, alhamdulillahnya, ternyata meskipun aku brandingnya adalah penyanyi gitu ya, cuman ternyata pun juga nge-MC selama ini sih, cuman banyakan nyanyi mungkin sebelumnya. Saat aku berjilbab banyak kan MC. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Jadi ya nggak tahu sih ya, sekarang itu di fase yang ya terima, ya jalanin yang disajikan sama Tuhan aja gitu. Kalau lagi job ya udah alhamdulillah. Sikat. Kalau jobnya sekarang lagi di MC ya sikat. Gitu, kalau lagi di arahnya nyanyi ya sikat. Jadi kayak ya jalanin aja. Jadi kalau ditanya nge-MC ya nge-MC juga. Bahkan nih mungkin siapa tahu jadi presenter di sini kapan-kapan ya. Masuk lagi tuh. Masuk Pak Eka, tipis-tipis Pak Eka. Tipis Eka. Iya, mana tahu bisa kan? Bisa. Tapi kan karena dulu kan Eka pengen jadi anchor dulu. Itu cita-cita ya. Cita dulu. Yang belum kesampaian. Siapa tahu akan kesampaian. Malah gue ngelihat postingan dari Kak Oscar di Instagram kan, di anchor nih dia seru ya gitu. Ini cita-cita aku zaman dulu. Dari SMP aku kalau nulis biodata di Binder, tuh nulisnya adalah reporter dan pembaca berita. Pembaca berita. Jadi kayak makanya udah SMP udah tahu nih, gue akan kuliah komunikasi nanti di Unpad gitu. Taunya di Unan. It's okay. Meskipun alumnus ya, alumni nggak lulus di Unan. Lulusnya di Mustopo, Jakarta. Tapi it was fun lah. Alhamdulillah kesampaian jadi penyiar waktu kuliah di Unan. Kayak di musik. Pas di Jakarta ngelihat teman-teman yang jadi presenter anchor, presenter berita ya, bukan presenter gosip ya. Kalau gosip kan bisa siapa aja masuk nih. Siapa aja masuk bisa. Ya kan? Tapi kalau anchor itu ternyata jalurnya harus dari jurnalis dulu kan. Iya, betul. Itu jalan live report dulu biasanya. Terus jalannya berliku sekali. Capek bro. Ya. Tapi sekarang udah di sesuai passion, udah nyaman sekarang. Alhamdulillah. Ini nyaman nggak nyaman harus dinyamanin ya. Harus dicari sih kenyamanannya. Benar. Karena itu sih hidup tuh pasti nggak ada yang nyaman banget ya. Nggak ada yang totally nyaman gitu. Ternyata emang harus PR-nya kita sih harus mencari celah itu gitu, celah kenyamanannya di mana. Ternyata itu yang namanya bersyukur. Nah, iya betul gitu. Grateful lah kalian sebenarnya gitu kan. Tapi ya semua juga lah ya buat kalian yang masih di perantauan yang kita mah ya itulah. Alhamdulillah lah kita menjalani aja gitu lah. Intinya bersyukur aja. Mau dimanapun, mau jadi apapun yang dikerjain, someday pasti ada masa-masanya kayak kok gini ya gitu kan, apakah gue layak menjalani ini intinya pasti gitu dapat hidayah deh ntar ujung-ujungnya. Tapi emang hidup tuh emang kadang-kadang ya gini-gini ya, jadi ya ketawain aja deh gitu. Mau ketawa aja. Oke kayaknya kita bakal break lagi karena ada pesan-pesan yang malu-malu. Jadi Nusana tanpa sama kita dipakai sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih Nusana masih bersama kita di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko tapi Nusana. Dan seperti yang awak kecian tadi, Nusana bisa menonton kita di seluruh live streaming media sosial TVRI Sumatera Barat itu di @TVRI Sumbar. Bisa juga meninggalkan live chat di situ di YouTube channel TVRI Sumbar, sama bisa ditonton juga melalui TVRI Klik di App Store dan Play Store Nusana Kasadonyo. Oke, Kak Yaya. Yes. Tadi udah bahas kehidupan asik gitu kan. Macam-macam perjalanan
perjalanan gitu. Perjalanan ini. Terus Kak, sekarang mau rilis lagu, kemungkinan paling dia tahun besok anak Tahun depan, insya Allah. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan tahun depan rilis single yang tadi ya. dilanjutkan sama EP, amin. EP amin ya. Mini album ya. Mini album. Gitu. Siapa tahu nanti pas mini album digarap sama ini kan, digarap lagi diliput TVRI. Ya. Masuk lagi marketingnya, betul promonya. Nanti kita pas lagunya ini kita ngobrol lagi ya. Boleh. Masuk video klip. Siapa tahu beneran nih, amin. Oke, tapi Kak, ada gak sih sejauh ini yang pengen di-achieve lagi gitu? Selain tadi kan pengen perilisan lagu, ada gak sih di-achieve lagi untuk diri sendiri atau apa gitu? Kalau apa ya? Aduh, terima kasih pertanyaannya yang bikin kita mikir ya. Sebetulnya karena emang saat punya anak itu menggeser semuanya sih. Semua rencana itu tergeser ya. Mindsetnya jadi bergeser gitu. Kalau mungkin kalau dulu banyak ambisi gitu, ambisi ini pengen ini itu gitu kan. Sampai tua tuh kayak udah tersusun gitu. Jebret saat punya anak tuh batuka mengana gitu. Sehingga ambisi itu terkikis kayak tapi ada mimpi-mimpi kecil yang dulu mungkin sempat kepikiran akhirnya sekarang kayak diseriusin kali ya gitu. Contohnya kalau untuk mimpi besarnya pasti aku pengen ya keluarga, lebih ke ini sih sekarang, lebih pengen punya hidup yang damai dan tenang bahagia sih. Kalau dulu mungkin pengennya karir begini kaya raya bla 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 gitu ya. Kalau sekarang iya. Sekarang kayak ya yang penting hidup gue tenang, damai, bahagia, cukupkan Tuhan, anak-anak sehat dan aman hidupnya deh gitu. Lalu kalau untuk diri sendiri tuh kayak si ambisi yang bergeser itu yang mungkin sebelum pengen di superstar sekarang kayak kira-kira hari ini dan berikutnya nanti gue tuh bisa bermanfaat di mana aja ya gitu. Gue bisa memanfaatkan diri gue ini di mana aja ya gitu. Salah satunya mungkin mimpi kecil dulu nih yang udah lama gak digubris. Pengen sekolah lagi sih, pengen sekolah lagi terus mungkin maybe someday jadi pengajar gitu. Someday ya mungkin ya. Itu mimpi kecil dulu sih. Yang sekarang kayak bisa diseriusin gitu. Tolong info beasiswanya. Nggak tinggal info. Mananya info nggak tinggal. Sebetulnya nonton nanti ada ya. Yang punya info silakan DM saya aja gitu. Kan, ya. Itu salah satunya. Terus juga pengen punya apa ya? Menjalankan kerjaan yang aku passionate lagi sih. Bermusik itu another story ya. Satu lagi apalagi ya yang bisa kerjaan yang bisa aku bisa bermanfaat di situ dan bisa garap bermanfaat buat orang lain juga. Kalau aku punya usaha sendiri, apapun itu yang bisa jadi mempekerjakan orang-orang juga. Production house sendiri, pihak sendiri kan? Amin. Insya Allah sih ini dalam perjalanan garap IO, mudah-mudahan ya ada teman aku yang emang nawarin kayak lu garap yang IO gue ini deh kayak gitu. Jadi kayak karena aku udah di Padang itu possible untuk hal itu kan. Jadi ya mudah-mudahan kalau itu bisa menjadi gerbang rezeki juga buat orang lain dan bisa sesuai dengan passion aku, mudah-mudahan jadi berkah ya, amin deh. Mungkin di perkenalan nanti di sini nih kenalannya nih. Eksklusif di sini. Nanti kita akan garap tipis-tipis buat teman-teman yang pengen digarapin sama IO kita. Ayo kita calling aja. Amin. Tapi kan kita cuma bisa berencana ya. Iya, betul. Tetap Allah yang menentukan. Pokoknya mudah-mudahan ya mimpinya itu deh, bisa hidup dengan damai, tenang. Bahagia. Naif ya, klasik banget. Naif deh, kayak keinginan semua orang kayak gitu semua ya. Keinginan semua orang mau itu yang muda-muda pun masih mungkin kepikiran ke sana juga ke arah ya. Amin. Salah satunya contohnya aku banyak juga bilang Oscar ke Jakarta lah. Saya kayaknya nggak mau ke Jakarta deh. Saya di sini aja deh, hidup saya lebih damai di sini. Lebih damai di sini bro daripada di Jakarta. Jakarta untuk pejuang bro. Iya, kalian aja lah mau berjuang ya udah di sana aja lah. Aku mau santai aja di sini. Kita mau santai di sini. Tapi kayaknya kalau misalkan ada kesempatan mungkin disuruh dapat job gede gitu kan di Jakarta, apa katamu Pak ya? Tapi harus stay di Jakarta 2 tahun, ya, 2 tahun, 5 tahun. 3 tahun. Aduh, seperti apa kalau misalkan sejujurnya
nggak tahu ya. Ganti lagi nih sama yang sebelumnya gitu. Kalau angka-angkanya cocok dan mantap sih mungkin bisa. Balik Tapi lagi. nggak tahu sih. Sekarang kan hidup prioritas aku juga bergeser. Prioritas Iya, kan nggak cuma diri aku kan. Prioritas sekarang masuklah dua manusia kecil itu si anak-anak. Oh, anak-anak, ya. Jadi emang apapun keputusan yang aku ambil untuk kehidupan aku ini emang mereka adalah penilaian paling utama dulu gitu. Oke. Kalau possible untuk mereka sikat apapun itu ya. Tapi kalau misalnya nggak possible buat mereka mungkin ya jalani aja apa yang ada dulu. Gitar. Oke. Tapi kalau misalkan balik lagi uang nggak cocok, ya udah kita gas. Tapi kalau cocok dan anak-anak bisa nih gitu kan bisa ya kan, ya. udah Ya gitu. udah gas aja. Life for cuan. Yang penting halal. Jadi keinget lagi kayak pingin mabuk mau nampil pakai apa buat susu anak kan. Ya, namanya juga emak-emak ya kan mande-mande. Ya itulah. Kalau balik lagi uang nggak cocok, ini Nggak kan cocok. gitu. Kan kita nih manusia hidup juga butuh materi ya. Betul. Tapi kalau siapa tahu di Padang bisa dapat pemasukan yang nyaman juga dengan kehidupan di Padang yang Ya udah, nyaman di ya, Padang lah. ya di Padang. Padang lah gitu kan. Amin. Amin. Tapi di Padang event-event mulai rame soalnya kan. Amin ya. Banyak, macam-macam. Mudah-mudahan ya negara kita segera aman. Iya, betul, dari bencana. Dari bencana dan bisa bergerak lagi event-eventnya. Amin. Amin. Jadi kita bisa diundang-undang lagi deh. Iya betul. Banyak lagi dari kita. Amin Allah. Amin. Kak, mungkin ini terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat para pendengar atau harapan-harapan Kak Yaya untuk musik buat keluarga mungkin harapan-harapan seperti apa kalau yang sekarang? Insya Allah mudah-mudahan mudah-mudahan bisa for good nyaman di Padang, amin. Bisa mudah-mudahan. Iya, karena ini kan pilihan baru ya. Iya betul. Perjalanan baru, chapter baru nih. Mudah-mudahan rencana-rencana untuk rilisan-rilisan terbaru, lagu-lagu terbaru bisa lancar. Mudah-mudahan mini album yang disiapkan bisa rilis tahun depan juga. Dan mudah-mudahan teman-teman makin banyak yang tahu kalau aku sekarang di Padang. Mungkin selama ini cuma tahu aku penyanyi, aku juga nge-MC, jadi Iya. Jangan lupa IO juga ya. ember. Sun. Jangan lupa masuk video klip nanti nih. Amin. Pokoknya semoga aku bisa mencapai goals hidup dengan aman dan nyaman selalu. Amin, Itu amin, sih, amin, amin, itu sih. amin. Pengen hidup dengan damai itu sih. Iya Amin. betul. Semua orang pasti pengen hidup dengan damai. Salah satunya saya juga nih. Iya. Terima kasih Kak Yaya atas Thank you waktu-waktunya. ya, Kak Terima Oscar. kasih. Menyenangkan sekali kayak perbincangan kita pada siang hari ini tuh kayak Kayak teman lama ya, Iya, Syai? kayak teman lama. Kita teman lama padahal baru ketemu, baru nge-DM semalam. Asli. Tadi baru saya ingetin tadi soalnya. Untung diingetin kalau Untung enggak diingetin. bablas skip. Sekali lagi terima kasih ya Kak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan sukses tadi Amin. keinginan bisa tercapai buat stay di Padang. Nah, jadi orang kaya di Padang mungkin ya. Amin. Amin. Dan di sana terima kasih pula telah bersama kita di Pekes Sampai Mota. Jangan lupa di sana tonton tadi Pekes Sampai Mota setiap hari Senin, hari Selasa, pukul 4 balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar, Jokon sadanya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di episode dari sana. Bye bye. See ya.